Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalian pernah mendengar nama Perang Diponegoro? Perang Diponegoro adalah peperangan yang pernah terjadi di Pulau Jawa pada abad ke-19. Sesuai dengan namanya, perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro melawan pasukan Belanda pada saat itu, dan dianggap sebagai salah satu perang terbesar di Indonesia sepanjang masa. Bagaimana tidak, perang ini menelan korban sebanyak ratusan ribu jiwa di pihak Pangeran Diponegoro dan kerugian sebesar puluhan juta gulden di pihak Belanda. Tapi ngomong-ngomong, kenapa ya perang ini bisa terjadi? Jadi teman-teman, perang Diponegoro itu disebabkan oleh perseteruan antara Kesultanan Yogyakarta dengan Belanda. Nah, bagi kalian yang belum tahu, Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sultan Yogyakarta yang ketiga. Peristiwa ini dimulai pada tahun 1808 ketika William Daendel datang ke Pulau Jawa. William Daendel adalah seorang gubernur jenderal Hindia Belanda pada saat itu. Namun sayangnya kedatangannya di Jawa ternyata juga mengusik Kesultanan Yogyakarta. Hal ini karena sifatnya yang keras, seringkali dia melanggar adat istiadat kesultanan. Salah satunya adalah dia memaksa sultan untuk menyediakan tenaga kerja untuk membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan, yang mana pembangunan jalan ini memakan ribuan korban. Masa pemerintahan Daendel tidak berlangsung lama. Pada tahun 1811, Inggris datang merebut Jawa dari Belanda. Diketahui mereka dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Pada awalnya, Inggris mencoba untuk menjalin hubungan dengan kesultanan. Namun 1 tahun kemudian, mereka tiba-tiba menyerang istana dan menjara barang-barang yang ada di dalamnya. Peristiwa ini dinamakan dengan Gegerspehi. Konon serangan itu disebabkan oleh konflik kepentingan antara Sultan Hamengkubuwono II dengan Raffles. Peristiwa Gegerspehi tersebut menyebabkan kerugian besar bagi pihak kesultanan. Pemerintahan Inggris juga tidak berlangsung lama. Pada 1815 mereka mengembalikan Pulau Jawa kepada Belanda. Namun sebelumnya Inggris berhasil melakukan intervensi politik terhadap kesultanan. Di antaranya memecah belah kesultanan menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Raffles dan Daendel inilah yang kelak akan menyebabkan cikal bakal terjadinya perang Diponegoro. Mereka sekarang berani campur tangan terhadap urusan kesultanan. Pada tahun 1822, Sultan Hamengkubuwono IV meninggal dan digantikan oleh putranya, yaitu Sultan Hamengkubuwono V. Pada tahun 1823, perwakilan Belanda atas Yogyakarta, yaitu Hendrik Smissair, telah bertindak melampaui batas, yang mana dia berani ikut campur dalam penunjukan sultan. Bahkan dia juga tidak mendengarkan nasihat Pangeran Diponegoro yang saat itu menjabat sebagai wali sultan.